once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Alisadik ini. Dan di video Om Gadget kali ini gue mau bahas tentang tablet terbaru Samsung di kelas entry level ya. Itu Samsung Tab A8 2022 yang baru rilis bulan kemarin kalau nggak salah ya. Sebelumnya gue lihat-lihat dulu brosurnya ya. Samsung Galaxy Tab A8 ini kayaknya diperuntukkan untuk hiburan kalau lihat dari copyright di brosurnya gitu ya Nets ya. Jadi dia punya baterai besar, terus dilengkapi dengan Samsung Kids khas Samsung dengan quad speaker Dolby Atmos yang gue rasa ini emang hiburan sih, hiburan mantap kata Samsung. Ya dia layar, kemudian multitasking, baterainya kuat seharian, ada screen recording dengan memori internal yang besar untuk varian satunya, teman beraktivitas setiap hari, dan quad speaker keunggulannya. Ini spesifikasinya bisa lu lihat sendiri Nets, itu dia 10 inch lebih, 10,5 inch dengan resolusi Full HD, layarnya masih TFT khas Samsung, cuma gue yakin TFT-nya juga bagus ya, mirip-mirip IPS. Dia tetap punya kamera di belakang 8 megapiksel autofocus, di depan 5 megapiksel untuk zoom, meeting dan lain sebagainya, video call. Kemudian ya ini speakernya ada 4 Dolby Atmos dan dia pakai chipset Unisoc T618 Unisoc Tiger yang ini lagi hits banget dipakai di tablet-tablet. Kemarin kita udah cobain tablet Nokia yang pakai Unisoc Tiger juga, cuma beda seri. Memorinya ada dua jenis nih, ada yang 3/32, ada yang 4/128. Jadi si Samsung Tab A8 2022 ini ada dua varian. Ada yang Wi-Fi only, itu memorinya 3/32 GB yang gue beli ini. Kemudian ada yang Wi-Fi plus seluler 4G, itu yang memorinya 4/128 GB. Beda peruntukan gitu, ada micro SD slot, ada Type-C, kemudian 7040 mAh baterainya, ini gede banget. Warnanya ada grey, silver, dan juga pink gold. Yang gue beli warnanya grey gitu. Dan kalau misalnya lu beli pas pre-order, kayak gue pas pre-order itu masih bisa dapetin book cover original dari Samsung. Book cover khusus Galaxy Tab A8, dan ini book covernya mewah sih. Gue udah sempet lihat-lihat di tokonya. Tapi kalau misalnya lu beli sekarang-sekarang ini, itu udah nggak berlaku lagi dapet si covernya. Jadi yang sekarang-sekarang ini cover originalnya dijual terpisah di store-nya Samsung Store. Itu harganya sampai 699.000, lumayan mahal ya. Sementara si tabletnya sendiri itu harganya yang gue beli yang Wi-Fi only 3/32 GB itu 2.999.000 alias 3 juta pas gitu ya. Dan ada satu varian lagi yang 4G dan juga memori internalnya 128 GB, itu harganya sampai di atas 4 juta gitu Nets. So langsung aja kita unboxing. Di video ini gue mau unboxing dan mau lihat kayak apa sih tabletnya, apa emang lebih cakep dari Nokia yang kemarin. Nokia kemarin kan harganya di 3,3 jutaan ya. Nah kalau ini kita buka book cover yang originalnya dulu. Oke, fokusnya lumayan rapi. Ini ada cover pelindungnya Nets. Kemudian, oh ini langsung kelihatan. Hop, ini dia si cover Samsungnya yang bahannya tuh halus kayak ngedove gitu, kayak semi leather lah, kulit tapi sintetis pastinya. Dan ininya hard case alias bahannya fiber plastik. Karena ini original, jadi ada logo Samsungnya yang di deboss kayak gini, keren banget. Dan ini akan ada di bagian belakang nantinya. Terus dia udah magnetik. Nah, bisa ditempel magnetik, dan di sini juga ada detail, yaitu Samsung Galaxy Tab A8 made in China. Desain made in China ini. Ini magnetik, nanti ditempel ke sini juga ada dua magnet, tingkat magnet yang
Ya nanti kita cobain lah pas kita udah unboxing tabletnya. Terus di dalam bungkus ini juga ada, ini ada kayak buku petunjuk. Ya lumayan lah, komplit ya. Kita singkirkan dulu book cover ini. Terus kita unboxing Samsung Galaxy Tab A8 nya. Nah ini dia gaya khas Samsung Galaxy Tab terbaru semenjak Galaxy Tab A7 Lite, kemudian Galaxy Tab S7 FE, itu gayanya begini. Ada tulisan Galaxy Tab tapi warnanya sama-sama putih dan glossy, jadi dia kelihatannya kalau misalnya kena cahaya doang. Di bawahnya baru ada Galaxy Tab A8 dan lihat ini ada foto produknya, kelihatan tipis dan juga retro ya, dia kaku apa rata gitu, nggak ada lengkungan kayak Samsung Galaxy Tab seri A yang sebelum-sebelumnya. Terus di sini ada stiker IMEI. Di sini ada segel doang, ada tulisan A8 Samsung, dan di belakang polos, nggak ada apa-apa. Ya udah, kita langsung buka aja. Oke, ini khas tab Samsung banget, dimana di sini itu dikasih pelindung berupa kain kayak gini, Nets. Nanti kita singkirkan dulu. Dan di bagian dalamnya ini ada 2 kompartemen. Kita bisa temukan buku petunjuk seperti ini dan juga kartu garansi sekaligus. Terus ada SIM tray ejector. Padahal nggak ada SIM-nya, ini WiFi only, berarti micro SD ejector tray. Terus ada kabel yang udah USB Type-C, USB Type A atau USB Type-C. Dan ada charger, yang chargernya ini masih kecil banget, enteng kayak Samsung zaman dulu. Dia outputnya 5 volt 1,5 ampere alias 7,5 watt doang, sekitar 7,5 watt doang charger bawahnya, pantas seenteng ini. Dan kalau gua baca-baca dan gua cobain sendiri, pernah cobain sendiri ngecas pakai charger laptop gua yang 65 watt USB Type-C, dia nggak support. Jadi dia supportnya fast chargingnya sampai 15 watt doang, sesuai tadi yang ada di brosurnya. Jadi kalaupun lu pakai charger yang wattnya lebih gede, tetap akan masuk ke si tabletnya itu cuma 15 watt, dan itu cukup lama ngecasnya, sekitar gue sih tinggalin seharian doang ya. Pokoknya lama lah ngecasnya, itu malesin. Oke, itu dia kelengkapannya. Sekarang kita coba buka atau lihat tabletnya nih, Nets. Ini cara bukanya dari sini. Ini udah pernah gua buka sih, karena pas beli harus di unboxing di sana. Nah, ini dia tabletnya, keren banget. Bahannya metal, ya wajar. Harga 3 juta sekarang udah metal semua. Even itu Advan yang harganya kemarin 2,7 juta ya, Advan Sketsa 2. Nokia juga yang 3,3 jutaan itu udah metal. Dan ini yang 3 juta pas juga metal. Di sini ada logo Samsung yang menurut gua ini klasik banget desainnya. Ada satu garis, ini bahannya plastik yang bagian atas untuk antena, sinyal WiFi dan lain sebagainya ya untuk wirelessnya. Dan di sini full metal dan solid banget, kokoh banget, khas Samsung, gila dipegangnya. Oke, ini mantep sih. Dan menurut gua lebih mantep dari si Nokia kemarin yang walaupun itu metal dan sama-sama kokohnya, solidnya, rapihnya, tapi karena dia sifatnya ngelengkung, lebih lentur, apalagi bawahnya lebih rounded, jadi kesannya kayak lebih luwes gitu ya. Kalau ini kesannya bener-bener kaku dan solid banget, rounded di sininya bener-bener minim gitu, sama kayak Advan Sketsa 2 kemarin. Tapi ini jauh lebih rapi dari Advan Sketsa 2 finishingnya. Di sini ada kamera yang lingkarannya gede banget, kamera 8 megapiksel. Kemudian kita lihat sisinya semuanya rata, bener-bener rata, Nets. Tapi nggak bisa diberdiriin karena berat. Terus ini ya baterainya gede sih, 7000 mAh lebih, jadi lumayan berat. Di bagian sisi sebelah sini ada mikrofon, ada dual speaker. Kemudian di bagian bawah ada micro SD ejector tray buat naruh micro SD. Nah, di bagian pojok sini, nah ini mirip-mirip Nokia kemarin. Males banget, adanya di pojok banget ya. Itu ada jack audio, kemudian ada di bagian bawahnya ada dual speaker lagi, jadi total speakernya ada 4, Nets, di kanan kiri 22, dan ada port Type-C. Di bagian atas ada tombol volume, ada mikrofon lagi, mungkin ini untuk Zoom meeting biar jelas di bagian atas ya nantinya. Kemudian ada tombol volume dan tombol power. Kita coba sambil nyalain aja. Dan ini asik banget, serius.
10,5 inch dengan rasio yang kayak gini berasanya masih sangat compact, dan ini cocok buat berbagai aktivitas menurut gua. Kayak misalnya lu presentasi ke klien, lu nggak perlu bawa laptop, cukup tablet ini doang dengan mewah gitu. Nggak berasa ini tablet harga 3 juta ya, 2,9 juta, tapi berasanya ya tablet-tablet mahal gitu Nets. Untuk tampilannya oke banget gitu ya. Premium gitu, kayak eksklusif, cocok lah buat eksekutif gitu ya, walaupun ini kayak hore gitu ya. Terus ini ada layarnya, bezelnya sih nggak tipis-tipis banget gitu, jangan berharap, cuma karena kesan kakunya itu, jadi kelihatannya tuh keren gitu ya. Ada kamera yang posisinya udah bener center di posisi landscape, bukan di posisi potret, dan itu udah bagus. Terus tentu aja kita harus cobain, oh ini dia layarnya, udah kelihatan kan, lumayan colorful meski ya masih TFT, nggak mungkin se-colorful AMOLED ya. Sekarang kita cobain pasang ke case-nya, dan pasangnya juga gampang banget. Oh sorry, hop, tinggal gitu doang, udah selesai, nempel. Dan ini kalau misalnya lagi dilipat seperti ini di bagian belakang ya, tuh logo Samsung, dan ininya jelas, dan sekelilingnya masih belum terproteksi sih secara full karena masih ada lubang semuanya, tapi sudut-sudutnya minimal terproteksi hard case. Ini sebenarnya ada fungsinya supaya semburan speakernya jelas gitu ya, kalau ketutup dia kurang. Kemudian di bagian depannya ini polos banget, keren banget. Ini kalau misalnya kalian tambahin logo kalian sendiri atau logo perusahaan juga keren-keren aja gitu ya, kita sablon sedikit gitu, atau tempelin stiker yang agak mewah gitu ya. Dan kalau dibuka dia otomatis akan menyala tabletnya, kalau ditutup otomatis ke lock begitu terus. Dan ini bisa dijadiin stand, jadi kita bongkar magnetnya, bukan bongkar, copot, terus ada dua tahap. Pertama dengan sudut kayak gini, kemudian kedua dengan sudut kayak gini, dan ini magnetik, jadi nggak bakal lepas, nggak pakai penghalang manual tapi pakai magnetik. Dan kalau misalnya lagi kebuka kayak gini, bagian atasnya lihat, keren banget sih, logo Samsungnya posisinya pas banget ada di situ. Dan ini bahannya premium banget, jadi nggak berasa banget kalau misalnya lu beli beli tablet seharga 2,9 juta doang gitu, kayak yang harganya 4 juta 5 juta gitu. Cuma balik lagi, kita lihat speknya juga memang tidak sebagus yang 5 juta, dia tampilannya doang yang oke. Dan jadi 2,6 jutaan ya, 3,6 jutaan kalau sama casing yang keren banget ini. Tapi kalau misalnya lu nggak pakai casing ini, berasanya jadi murahan. Banyak casing-casing di Tokopedia yang dijual untuk Samsung Tab A8 2022 ini, tapi harganya lebih murah, sekitar ada yang 200.000, ada yang 300.000 gitu ya, tapi nggak semewah ini sih. Ini yang original Samsungnya mewah banget. So langsung aja si tabletnya kita lihat di bagian depannya. Ini layarnya, dia pakai One UI dan ada dua scroll yang di bagian, dan scrollnya bisa di tengah, bisa di samping gitu ya, tapi isinya sama aja, itu gabung antara notifikasi dan juga tombol kontrol panel gitu. Seharusnya dipisah, kanan kontrol panel, kiri notif gitu, atau sebaliknya. Terus kita lihat ya, dia pakai Android 11 dengan versi One UI 3.1, sudah update di Februari ya ininya, pembaruannya. Terus dia pasti akan dapetin patch-patch di bulan-bulan berikutnya karena Samsung One UI seharusnya cakep ya. Tapi dia One UI-nya versinya Core ya, versi One UI Core. Nah, teman-teman yang tahu silahkan tulis di kolom komentar bedanya One UI biasa sama One UI Core itu apa. Dan kita lihat di memorinya teman-teman. Memorinya 3 GB dengan default kayak gini, tanpa buka aplikasi apapun sudah kemakan 1,6 GB separohnya. Jadi emang lebih cocok lu beli yang 4 jutaan aja ya, yang 428 GB. Ada selulernya juga gitu. Kemudian penyimpanan itu udah kemakan 14 GB, masih ada 32 GB lagi. Dan kita lihat aplikasinya semuanya bawaan Samsung. Ada Samsung Gift, Samsung Free, Game Launcher, kemudian galeri. Gue nggak ngeliat Samsung Kids di sini, katanya ada versi Kids mode-nya. Kemudian ada Netflix yang udah terinstall di dalamnya, dan juga Google Duo untuk meeting atau untuk video call. Asik, udah ada Netflix. Memang ini diciptain buat hiburan banget, jadi karena speakernya bagus, layarnya juga oke, so asik banget buat hiburan. Kemudian gue masih belum nemu ini Kids mode-nya di mana ya. Kita cobain untuk kameranya.
Oke, kamera depannya bening ya. Dibanding pakai laptop sebenarnya video call atau Zoom meeting enakan pakai tablet. Karena udah bening kayak gini nih, Nets. Asik banget gitu ya. Kamera belakangnya ya nggak bagus-bagus banget sih. Cukup lah. Ada game launcher dari Samsung bawaannya, jadi buat ningkatin performa gamingnya, dan gue yakin SoC Unisoc T618 Tiger itu yang paling kenceng di kelas T6 series ya, karena di Nokia T20 pakainya T612 kalau nggak salah, kemudian di Advan T612, di Nokia gue lupa T612 juga atau T616 ya, intinya T618 pastinya yang paling tinggi di jajaran T6 series gitu. Jadi gue rasa ini cocok banget buat main game baik PUBG Mobile, Mobile Legends yang kompetitif, yang kecuali mungkin Genshin Impact pakai yang low version harusnya. Kalau misalnya teman-teman tanya sekelas apa, mungkin menurut gue ini sekelas G90T atau G95 dikit lah ya, T618 ini. Oh, udah langsung dapat update lagi nih untuk yang bulan Maret sepertinya. Cakep. Tapi baterainya lemah, nggak bisa. Dan gue nggak nemuin dari tadi cara buat masuk ke kids mode-nya, nggak ada. Padahal di sini itu katanya ada kids mode dan juga Samsung Kids, dan itu keren harusnya ya. Kita aja ya, kita coba pakai untuk nonton YouTube dengan speakernya seperti apa. Teman-teman dengerin nanti ya. Suaranya cukup kenceng ya, Net. Dan detail, suaranya detail banget karena ada 4 speaker gitu. Kalau layar sih menurut gua sosok lah bagus, tapi bukan yang terbagus juga di kelasnya gitu. Bagus tapi bukan yang terbagus karena harganya juga murah sih. Bassnya berasa di suaranya, asik banget. Cuma karena ini rasionya nggak 16:9, jadi ada list item di atas bawahnya gitu, Net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nets, thanks lu udah mampir lagi ke channel aku. Oke, keren. Gua nggak akan nge-review tablet ini, mungkinnya cuma unboxing kayak gini doang. Udah banyak lah review-review di channel lain, contohnya di channel Bang Putu Reza ini gitu. Lu bisa tonton lengkapnya. Mungkin kesimpulan juga, gua juga sama pas nyobain HP ini dari kemarin beli beberapa hari sampai sekarang, sekitar semingguan ya. Itu emang gue nonton Netflix, makanya tadi udah ada Netflixnya, udah ada notifnya, karena gue udah nonton Netflix di sini nyobain, dan speakernya gue berasa enak banget gitu. Buat nonton YouTube juga enak banget. Ya udah, gue mau langsung jual aja, malas nge-reviewnya. Untuk gamingnya sih ya gue jamin, karena kelasnya mungkin MediaTek Helio G series ya, G90T, G95 itu pas lah buat main game gitu. Baterainya gede, klasik. Jadi tablet ini cocoknya buat siapa sih? Dari tampilannya cocoknya buat bisnis, itu cocok juga sebenarnya. Walaupun tidak ada keyboard, tidak ada pen, tidak mendukung S Pen atau stylus pen, tapi untuk sekedar presentasi, lihat-lihat file, dokumen, kasih unjuk ke klien, ini tampilannya sih udah smooth banget ya nggak? Apalagi lu dampingin dengan case originalnya ini yang bahannya menurut gue keren sih, mewah lah gitu. Terus ya desain kakunya juga cocok banget buat lu anak-anak yang pebisnis muda, buat lu yang pebisnis muda dan yang semacamnya lah. Tapi kalau lihat dari spek kemudian kelengkapan aksesorisnya, ini emang cocoknya untuk hiburan juga gitu, di rumah dimanapun ya, anywhere, hiburan mobile, baik nonton, dengerin, terutama nonton ya, plus Zoom meeting dan lain sebagainya itu cocok, main game juga cocok gitu ya. Jadi 2,9 juta menurut gue worth it banget, karena sekelasnya itu saingannya Nokia T20, harganya lebih mahal, sama-sama WiFi only juga, cuma Nokia memori internalnya lebih gede aja sih, sama-sama Unisoc juga, tapi gue lebih suka desainnya ini gitu. Cuma kalau mau lebih murah, ada Advan Sketsa 2 ya, Advan Sketsa 2 punya keyboard dan stylus, lagi buat produktivitas, tapi kualitasnya tidak sesolid Samsung ini, kualitas desainnya. Ini gue lebih suka sih, solid banget. Apalagi ya saingannya? Advan juga kali ya. Advan VX itu juga pakai Unisoc T618, tapi harganya lebih mahal, di atas 3 juta.
Cuma dia enaknya udah 4G kalau si Advan, tapi bodinya itu plastik kalau nggak salah, nggak semewah si Samsung Tab A8 2022 ini. Ya kembali lagi ke lu, tapi gua rasa saya cuma ada sekitar 4 pemain. Ada juga Huawei, ya mungkin Huawei tidak semuanya bisa pakai, kecuali kayak misalnya gue yang pakai ekosistem Huawei. Kalau buat kalian yang belum pakai sih jangan gitu ya, karena nggak ada Google-nya lagi-lagi gitu. Tapi ini menarik untuk dibeli. Terima kasih lu udah denger ocehan gua, walaupun gua nggak nge-review banget ya gitu. Dari awal sampai habis, gua Ali Sodik pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mungkin tentang tablet gua akan review lebih dalam yang si Tab 20 ya, Nokia itu. Yang Nokia akan gua review lebih dalam, dan tungguin aja videonya. So subscribe, aktifin loncengnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.